Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Oke, kita awali edisi kali ini dengan mendengarkan ucapan dari penasehat Semen Padang FC, yakni Andre Rosiade, soal timnas Indonesia dan Patrick Kluivert. Nah, berikut ya ucapan dari Andre Rosiade. Yang kedua, tentu harapan saya sebagai warga Indonesia berharap tim pelatih dari Belanda ini, Patrick Kluivert dan kawan-kawan, harus menunjukkan kualitas dan kemampuan. Buktikan bahwa pilihan Pak Erik mengganti STY itu benar-benar pilihan yang benar. Kalau gagal di putaran keempat, Indonesia tidak lolos, ya menurut saya Patrick Kluivert dan kawan-kawan harus dipecat. Ya itu dong konsekuensi. Anda memilih memecat Sintayong dalam rangka untuk meraih prestasi yang lebih baik, lolos langsung Piala Dunia. Kalau Kluivert tidak mampu, ya harus dipecat Kluivertnya. Apalagi dukungan luar biasa. Korea berapa jumlah? 5 atau 9? Ini Belanda 14 orang loh. Tim kepelatihan Patrick Kluivert kemana-mana naik bisnis kelas loh. Luar biasa dukung PSSI gitu loh. Jadi kalau nggak berhasil ya pecat Patrick Kluivert dan kawan-kawan. Nggak berhasil lolos Piala Dunia. Iya dong, nggak lolos pecat. Ya, menurut saya nggak ada. Tapi kalau PSSI ngotot mempertahankan kerja sama dengan KNVB, itu hak PSSI. Tapi kan masih banyak pelatih-pelatih Belanda yang lain yang lebih berkualitas gitu loh. Kalau nggak mampu, nggak kompeten, nggak lolos ya copot, pecat. Anda memecat STY dalam rangka apa? Meraih hasil lebih baik. Kalau hasilnya ternyata lebih odong-odong, ya pecat dong Kluivert gitu loh. Nah, gimana menurut kalian? Setuju apa enggak nih dengan ucapan Andre Rosiade? Ya pastinya ada yang setuju, ada yang enggak. Karena kan ada yang pro dan ada yang kontra juga dengan tim kepelatihan saat ini. Soalnya gini loh, kata tangan kanannya Erick Thohir, si tim kepelatihan yang saat ini tuh yang terbaik yang pernah kita miliki. Nah, ini tulisan dari Arya Sinulinga. Nah, gimana nih menurut kalian? Apakah setuju dengan Andre Rosiade atau setuju dengan Arya Sinulinga? Sebelum lanjut, kita ke pertransferan dulu aja kali ya. Kita mulai dari Madura United dulu nih. Usai meresmikan Ruxi Bonet dari PSIS Semarang, Madura pun resmi meresmikan Valery Grisin. Ini striker asal Ukraina berusia 31 tahun yang musim lalu bermain di klub Fortis FC di Bangladesh. Nah, si Grisin ini akan jadi pemain Ukraina berikutnya yang pernah bermain di Liga Indonesia. Setelah sebelumnya ada nama-nama seperti Yevhen Bokashvili, Yevhen Butnik, Mikhailo Kolugan, dan lain-lain. Yang kedua dari Persis Solo. Persis Solo meresmikan beberapa pemain lokal seperti Agung Manan dan Sidik Saimima dari Bali United dan Ara Pentapurba yang kembali ke Persis Solo dari Dewa United. Nah, untuk asing yang kami dengar, Persis Solo akan mendatangkan 2 pemain asing sekaligus, dan kebetulan 2 pemain asing ini tuh adik kakak, yakni Rian dan Declan Lambert. Rian ini adalah seorang gelandang asal Malaysia keturunan Australia dan Declan adalah seorang bek kiri. Jika Rian bermain di KL City, sementara Declan bermain di JDT. Nah, kita tunggu saja. Dari Persijap Jepara ada nama Seva Sanggasi, kiper Persib yang baru saja keluar dari Persib. Ada juga yang namanya Barnabas Sobor, dan pemain asing yang dirumorkan baru adalah Franca Freitas. Ini penyerang asing berusia 31 tahun asal Brazil yang musim lalu main di Liga India bersama klub Kolkata Muhammad. Tampil 24 kali, cetak 1 gol dan 1 assist. Dari PSM Jogja, tepat kan? 100% tepat tebakan kami soal gambar yang satu ini. 99 itu dipakai Haljeta, 10 dipakai Ze Valente, dan 7 tepat dipakai oleh Derry Corvi. Nah, Derry Corvi udah diumumin tuh ya. Yuk kita intip aja nih sekarang nih. Udah berapa sih pemain asing PSIM sejauh ini? Yang pertama ada Rafinha, Brazil, ini penyerang ya. Yang kedua adalah Yusaku Yamadera, Jepang, ini back. Yang ketiga Ze Valente, ini gelandang Portugal.
Yang keempat, Nermin Haljeta, penyerang asal Slovenia. Yang kelima, Dery Korovi, penyerang asal Inggris. Ditambah Rahmat Zoda, bek tengah asal Tajikistan, mantan pemain Persijap di Liga 2 yang baru aja diumumkan saat berita ini lagi dibikin. Jadi total udah 6 ya pemain asing dari PSM Jogja. Soalnya Omid Popolzai ini belum jelas nasibnya nih, apakah keluar atau stay nih. Kalau stay berarti udah 7 ya. Kalau yang sekarang baru 6 ya. Nah, kita tunggu aja nih siapa lagi nih pemain asing PSM Jogja untuk musim ini. Yang kelima dari Arema FC. Arema FC meresmikan Odivan Kurik. Ini bek asal Brazil yang diambil dari klub Liga 3 Brazil. Nah, selanjutnya ada nama Betinho nih. Gelandang serang asal Brazil milik PSS Sleman yang kabarnya pun akan merapat ke Arema. Nah, sekarang kita intip aja nih, udah berapa sih pemain asing Arema sejauh ini? Ada Lucas Frigeri, kiper asal Brazil. Yang kedua, Darberto Belo, striker asal Brazil. Yang ketiga, Thales Lira, ini back juga asal Brazil. Yang keempat, Valdesi, gelandang asal Brazil. Yang kelima, Paulinho, winger asal Brazil. Dan keenam, Odivan, back asal Brazil. Jadi tersisa tinggal 2 lagi ya, yang kemungkinan akan segera diumumkan. Jadi tebakan kami tetap ya, Arema akan tetap pakai 8 pemain asing di Piala Presiden. Kemarin bilangnya, banyak yang bilang ini Persib kok rasa Latin banget ya, Brazil semua. Enggak juga sih, tuh Arema udah 6 loh Brazil semua. Kalau 2 lagi Brazil ya ini full Brazil namanya. Yang keenam, Persija. Nih Persija gimana nih Bang? Noh, lihat sendiri, bukannya welcome malah sibuk iklan mulu yang dibanyakin. Ada sabar ya. Ya nikmatin aja dulu lah rumor-rumornya. Nah, yang terbaru ada siapa nih Bang rumornya? Ada Van Basten Souza, gelandang asal Brazil berusia 30 tahun yang musim lalu main di Serie C di klub Londrina PR. Londrina PR kemarin siapa tuh? Sebastian Alvarez ya. Yang sebenarnya sih baru aja direkrut oleh Londrina PR di bulan April lalu ya, yang artinya kemungkinan kalau Persija benar menebus ke Londrina, soalnya kontraknya masih panjang nih di Londrina. Statusnya saat ini si Van Basten ini sudah 90% masuk ke Persija. Ya sama sih sama Leandro Ribeiro juga 90% dan siap diumumkan. Nah, kita coba akan tebak-menebak nih, siapa sih 3 pemain asing yang kabarnya akan segera diumumkan oleh Persija. Apakah Van Basten, Ribeiro dan Caio Melo, atau Van Basten, Ribeiro dan Ales Mateju, atau Van Basten, Ribeiro dan Nonato, atau Van Basten, Ribeiro dan Kleberson, atau Van Basten, Ribeiro dan Garcia Pascual. Nah, paham kan maksudnya? Kenapa kami bilang berulang-ulang kali Van Basten dan Ribeiro? Sebab ya 2 pemain ini yang udah hampir pasti 99% ke Persija. Sisanya masih ngambang alias masih nego. Jadi ditunggu aja dan sabar, nikmatin aja dulu. Dan tenang aja, soalnya di akun Persija saat berita ini dibuat udah ada kode buat welcome nih. Ya mungkin saja saat berita ini tayang udah welcome kali ya. Dan lihat aja siapa yang akan welcome duluan. Oke, sebelum kita lanjut ke pertransferan lainnya, kita intip dulu ya Piala Presiden. Nah, kalau untuk tiket kalian udah tahu kan, harganya cuma gocap aja alias 50.000. Jadi silahkan aja datang nih. Buat kalian-kalian yang memang deket ke Bandung. Kalau Mimin sih kerja loh. Nah, sekarang kita seru-seruan aja dulu ya. Kita tebak-tebakan aja dulu. Siapa sih yang kira-kira bakalan jadi juara Pilpres tahun ini? Pastikan setiap orang punya tebakannya sendiri-sendiri. Nah, kita coba akan mengambil salah satu akun di Instagram, ini FIFA Goal, yang udah memprediksi nih siapa yang jadi juara Piala Presiden beserta runner-up-nya, pemain terbaik, dan top scorernya. Jadi silahkan pendapat kalian setuju dengan versi yang mana nih? Admin 1 ini prediksinya juaranya adalah Oxford, runner up-nya itu Dewa, pemain terbaiknya Kambuaya, top scorernya adalah Marcelino Ferdinand. Admin 2 ini prediksinya juaranya Dewa United, runner up-nya Oxford,
pemain terbaiknya Egy Maulana Fikri, top skorernya Alex Martin. Admin 3 prediksinya juaranya Persib, runner up-nya Oxford, pemain terbaiknya Maklok, serta top skorernya Sadil Ramdhani. Wah, kalau ini admin 3 Persib banget nih loh kayaknya nih. Admin 4 juaranya Oxford United, runner up-nya Persib, pemain terbaiknya Beckham Putra, top skorernya Ole Romeni. Kalau kalian tanya versi kami belum bisa memprediksi sebab dua tim peserta yakni Arema dan Persib ini pemain asingnya banyak yang baru. Tapi kalau kami boleh memilih, kami lebih condong ke admin 4 sih. Ada beberapa alasan kenapa kami lebih condong ke admin 4. Kenapa kami nggak milih Persib sebagai juara Liga 1 yang juara Pilpres, atau kenapa kami nggak milih Arema sebagai juara bertahan Pilpres untuk juara lagi, atau kenapa kami nggak pilih Dewa United sebagai runner up Liga 1 musim ini yang juga tim yang paling subur di Liga 1 musim kemarin ya sebagai juara Pilpres kali ini, atau kenapa kami nggak milih Port FC sebagai juara Liga Thailand yang jadi juara Pilpres. Alasan yang pertama, ya Oxford gitu loh. Oxford ini beda kelas dengan peserta yang lain, Liga 2 Inggris gitu loh. Ya meskipun kesulitan Oxford nanti ya karena mungkin mereka akan sulit adaptasi cuaca di Indonesia, tapi ya ini Oxford Liga 2 Inggris. Alasan yang kedua, karena jarang ada juara Piala Presiden yang akan juara lagi di Liga 1-nya kecuali Persija di tahun 2018. Itu pun juaranya dengan juara pool kontroversi karena adanya Joko Driono. Jadi kalau 3 tim di Liga 1 juara Pilpres, ya mau itu Arema, Dewa atau Persib, takutnya di liganya nggak juara lagi. Persib juara Pilpres, taunya di liganya nggak juara. Begitu juga dengan Arema dan Dewa. Jadi kalau realistisnya ya Oxford yang paling tinggi sih persentase juaranya. Tapi kan ini cuma prediksi lo ya. Alasan yang ketiga kenapa kami lebih condong ke admin 4, Oxford ini satu grup dengan Arema dan Indonesia All Star, sementara Persib, Dewa, dan Port FC ini satu grup. Nah, grupnya Persib ini grup yang paling berat. Persib pernah kalah dari Port FC, tapi belum tentu dong Port FC bisa ngalahin Dewa. Dewa pernah menang melawan Persib, tapi Persib pun pernah atau beberapa kali ngalahin Dewa United. Jadi ini pertarungan yang sengit di grup A ini. Maka wajar kenapa kami bilang realistisnya Oxford United yang akan jadi juara Pilpres kali ini ya. Melihat ranking juga iya, melihat kompetisi juga iya, melihat komposisi skuad juga iya, melihat pengalaman bertanding pun juga iya. Tapi ya nggak tahu, ini kan prediksi aja atau tebak-tebakan aja. Nah silahkan tebak sendiri ya, versi kalian yang mana sih. Nanti kita bikin seru-seruan deh sebelum hari H-nya ya.